sama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil interpretasi dari regresi linear berganda menggunakan if-use. Nah, jadi di sini ada terlihat persamaan regresinya di sini adalah GDP atau C di sini dengan koefisien 15766,29 ditambah 0,73743 ditambah 0,549935. Jadi konstanta C di sini ketika investment dan ekspor sama dengan 0, GDP diprediksi sebesar 15,766. Jadi sini koefisien X1 atau investment sama dengan 0,7374. Berarti setiap kenaikan investasi sebesar 1 unit akan meningkatkan GDP sebesar 0,737 unit atau ceteris paribus. Koefisien X2 ekspor dengan 0,5499. Jadi setiap kenaikan ekspor sebesar 1 unit akan meningkatkan GDP sebesar 0,549 unit. Artinya baik investasi maupun ekspor berpengaruh positif terhadap GDP. Yang kedua di sini ada signifikansi statistik. Jadi X1 investment P value ini sama dengan 0,000 ini ya. 0,000 berarti di bawah 0,05 berarti ini signifikan pada level 1%. Di X2 ekspor di sini P value-nya 0,0007 berarti di bawah 0,05 artinya signifikan pada level 1%. Dan konstanta C ini P value 0,0201 di bawah 0,05 berarti signifikan pada level 5%. Jadi semua variabel dalam model signifikan ini semua variabel dalam model signifikan memengaruhi GDP. Nah, jadi R square di sini juga ada 0,587709, berarti sekitar 58,77% variasi GDP dapat dijelaskan oleh investment dan ekspor. Di sini ada juga adjusted R square di mana angkanya adalah 0,570164, cukup baik untuk data makro cross country atau time series jangka panjang sering berada di kisaran ini. Jadi F statistik juga ada di sini dengan angka 33,4981. Jadi secara simultan investment dan ekspor berpengaruh signifikan terhadap GDP. Nah, jadi di sini kesimpulannya investment atau X1 adalah faktor yang paling kuat dalam memengaruhi GDP dibandingkan ekspor atau X2. Terlihat dari koefisien lebih besar 0,737 versus 0,549 dan nilai T statistik yang jauh lebih tinggi 0 di angka 6,90 versus 3,61. Jadi di sini ekspor atau X2 tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP meskipun kontribusinya relatif lebih kecil. Model menunjukkan bahwa pertumbuhan GDP Indonesia 1971 hingga 2020 sangat dipengaruhi oleh peningkatan investasi dan ekspor, sehingga kebijakan yang mendorong kedua faktor ini sangat relevan untuk meningkatkan output nasional. Ya. Jadi dari semua hasil tadi ini, hasil estimasi menunjukkan bahwa baik investasi maupun ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP Indonesia pada periode 1971 hingga 2020. Koefisien investasi 0,737 lebih besar dibanding ekspor di angka 0,549, sehingga peningkatan investasi memberikan dampak yang relatif lebih kuat pada pertumbuhan GDP. Dengan nilai R sekitar 58,77%, model mampu menjelaskan lebih dari setengah variasi GDP, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain misalnya konsumsi, pengeluaran pemerintah, dan kondisi eksternal. Oke, terima kasih.